Tahukah kalian, bahwa jika dibiarkan untuk tidak diperiksa, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius dan menyebabkan kematian lebih cepat dari seharusnya. Diabetes adalah salah satu dari 8 penyakit utama yang mengakibatkan kematian pada orang dewasa. Menderita diabetes memperbesar kemungkinan 2 kali lebih besar terkena serangan jantung. Diabetes adalah penyebab utama kebutaan, gagal ginjal, amputasi tungkai bawah, dan beberapa akibat jangka panjang yang membuat mutu hidup menjadi lebih rendah. Pada 2021, Federasi Diabetes Internasional mencatat 537 juta orang dewasa, atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian, atau 1 tiap 5 detik. Tiongkok menjadi negara dengan jumlah orang dewasa pengidap diabetes terbesar di dunia. 140,87 juta penduduk Tiongkok hidup dengan diabetes pada 2021. Selanjutnya, India tercatat memiliki 74,19 juta pengidap diabetes, Pakistan 32,96 juta, dan Amerika Serikat 32,22 juta. Indonesia berada di posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes sebanyak 19,47 juta. Dengan jumlah penduduk sebesar 179,72 juta, ini berarti prevalensi diabetes di Indonesia sebesar 10,6%. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Ada beberapa gejala yang akan dialami bagi orang-orang yang terkena diabetes. Gejala-gejala tersebut meliputi, sering merasa haus atau sangat lapar, sering buang air kecil, terutama pada malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, penurunan massa otot, pandangan kabur, urin mengandung keton, tubuh mudah lelah dan lemas, luka menjadi lebih sulit sembuh, mudah mengalami infeksi, seperti di gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Selain itu, ada beberapa gejala lain yang juga bisa dialami penderita diabetes, antara lain, mulut kering, gatal-gatal di kulit, disfungsi ereksi atau impotensi, rasa terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki, hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan, bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan, akantosis nigricans yang menjadi tanda resistensi insulin. Pada video kali ini tim Faktor Sehat akan memberitahu kalian, apa saja makanan dan minuman yang dapat mengurangi dan menurunkan kadar gula darah. Kadar gula atau glukosa yang ada dalam darah, dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Glukosa yang tidak diserap sel tubuh dengan baik akan menumpuk dalam darah. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai gangguan pada organ tubuh. Jika tidak terkontrol dengan baik, diabetes dapat menimbulkan komplikasi yang berisiko mengancam nyawa penderitanya. Di satu sisi konsumsi terlalu banyak nasi putih juga dapat membuat kadar glukosa menumpuk dalam tubuh. Kadar glukosa yang terlalu tinggi tersebutlah yang memicu timbulnya penyakit diabetes. Diabetes dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal yang diantaranya, yaitu, dengan rutin dan rajin berolahraga serta melakukan aktivitas fisik, menjaga berat badan yang ideal, beristirahat dan tidur dengan waktu yang cukup, berhenti merokok,
menghindari konsumsi minuman beralkohol, rutin menjalani pemeriksaan gula darah, yang minimal sekali dalam 1 tahun, dan juga harus dapat mengatur frekuensi dan menu makanan agar menjadi lebih sehat. Pasien dianjurkan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Pilihan makanan untuk penderita diabetes juga sebaiknya benar-benar diperhatikan. Bila perlu, pasien juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman, seperti sorbitol. Pasien dan keluarganya juga dapat melakukan konsultasi gizi dan pola makan dengan dokter guna mengatur pola makan sehari-hari. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 150 menit dalam seminggu. Pasien juga dapat berkonsultasi dengan dokter mengenai pilihan olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Pasien harus mengontrol gula darahnya secara disiplin melalui pola makan sehat agar gula darah tidak meningkat hingga di atas normal. Selain itu, pasien juga akan diberikan jadwal untuk menjalani tes HbA1c secara mandiri guna memantau kadar gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Adapun makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi sebagai pengganti nasi putih guna menurunkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Nomor 1, roti gandum. Kebanyakan roti mengandung karbohidrat yang dapat memicu lonjakan kadar gula darah. Roti gandum adalah salah satu jenis roti yang memiliki indeks glikemik dan karbohidrat lebih rendah dibandingkan roti lainnya. Ini karena, kandungan serat di dalamnya mampu memperlambat pencernaan dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Nomor 2, buah-buahan. Sebagian besar buah-buahan indeks glikemik rendah yaitu kurang dari 55. Buah-buahan mengandung banyak air dan serat yang dapat menyeimbangkan gula alami atau fruktosa. Untuk mendapatkan manfaat ini, sebaiknya konsumsi buah secara utuh, bukan diolah menjadi jus. Nomor 3, ubi jalar. Selanjutnya ialah makanan umbi-umbian, salah satunya ubi jalar. Selain bergizi, ubi jalar memiliki indeks glikemik yang rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daging ubi jalar mengandung lebih banyak serat daripada kulitnya. Meskipun masih belum ada bukti bahwa ubi jalar dapat membantu menstabilkan atau menurunkan kadar gula darah pada manusia, tidak diragukan lagi ubi jalar merupakan makanan sehat dan bergizi dengan skor glikemik yang rendah. Nomor 4, oat. Oat mengandung B-glukan yang membantu menjaga kontrol glikemik dan skor glikemik di bawah 55. Jadi, sudah dipastikan kalau makanan yang satu ini tidak menyebabkan lonjakan maupun penurunan kadar gula darah. Beberapa manfaat penting B-glukan yang terkandung dalam oat contohnya mengurangi respons glukosa dan insulin setelah makan, meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi lipid atau lemak dalam darah. Nomor 5, kacang-kacangan. Kacang sangat kaya serat makanan dan memiliki skor glikemik di bawah 55. Kacang juga mengandung protein nabati tingkat tinggi, asam lemak tak jenuh, vitamin, flavonoid, magnesium, dan kalium. Pilihlah kacang-kacangan utuh yang belum banyak diolah untuk mendapatkan manfaat kesehatan, salah satunya mengontrol gula darah. Nomor 6, bawang putih. Bawang putih merupakan bahan populer dalam pengobatan tradisional untuk diabetes dan berbagai macam kondisi lainnya. Senyawa dalam bawang putih dapat membantu mengurangi gula darah dengan meningkatkan sensitivitas dan sekresi insulin. Dalam sebuah studi pada 2013, 60 orang yang mengidap diabetes tipe 2 dan obesitas yang mengkonsumsi metformin dan bawang putih mengalami penurunan yang lebih signifikan dalam kadar gula darah. Nomor 7, lidah buaya.
Selanjutnya yang dapat menurunkan kadar gula darah ialah lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki banyak khasiat, salah satunya mampu membantu menurunkan gula darah. Ekstrak lidah buaya dapat dicampurkan dengan teh untuk dikonsumsi. Setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah disebutkan tadi, dapat menjamin untuk menurunkan kadar gula yang ada di dalam tubuh, terutama orang-orang yang terkena diabetes, ataupun yang masih pada tingkatan pradiabetes.